Poin pertama tadi soal legalitas itu, Perizinan dan legalitas. perizinan itu. Apa kendala memang yang dihadapi oleh kalau orang-orang UMKM di lapangan mengurus legalitas? Barangkali memang ini perlu perhatian dari kementerian baru nanti, Kementerian UMKM yang menangani ini. Kita bayangkan barangkali ada standar yang harus dimiliki untuk menjadi seorang UMKM yang punya legalitas, juga link dengan bank. Dia harus ada SKUK dari kelurahan atau CP di notaris atau sampai PT begitu. Kalau dari segi ketentuan dan kemudahan sudah ada. Misalnya mengurus perizinan itu, apakah dia UMKM itu kan bisa berbadan hukum, bisa juga usaha perorangan. Jadi artinya usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan maupun berbadan hukum itu. Bahkan sekarang sudah dimungkinkan usaha UMKM itu hanya dengan satu pemegang saham bisa mendapatkan badan hukum. Sebenarnya melalui sistem yang dibangun pemerintah yang disebut Online Single Submission (OSS), mengurus izin NIB, nomor induk berusaha, itu kurang dari 1 jam udah bisa. Kurang dari 1 jam juga. Pertanyaan, kenapa nggak seluruh UMKM mengurus kan gitu ya? Sebagaimana kita ketahui, UMKM itu kan ada dari desa sampai kota. Ada dari pelosok paling ujung timur sampai dengan ujung barat. Itu tersebar di seluruh Indonesia, berbagai klaster. Yang menjadi persoalan sekarang, ini sering saya katakan. Misalnya seseorang di suatu pedesaan ingin mengurus izin usaha NIB. Pertanyaan pertama, apakah yang bersangkutan mempunyai smartphone atau laptop? Karena mengurus melalui online single submission itu harus melalui perangkat itu. Harusnya mempunyai laptop ataupun smartphone. Kedua, apakah sesudah dia memiliki, apakah di tempat itu sudah dia mampu untuk mendapatkan jaringan? Jaringan di, misalnya seperti kita ketahui, apakah jaringan internet di seluruh UMKM yang ada ini ada. Misalnya kan katakanlah ada. Yang ketiga, mampu nggak dia membeli pulsa untuk masuk kepada sistem ini? Ya ini memang, makanya kami dari Amikindo mencoba mengatasi. Semua nanti kantor-kantor Amikindo baik di tingkat kecamatan, kabupaten kota, maupun provinsi, maupun pusat, itu adalah kami jadikan tempat untuk para UMKM kita berkumpul. Makanya kita sebut warung Amikindo. Dengan warung Amikindo, maka diharapkan para calon UMKM maupun UMKM bisa berkumpul di situ untuk memecahkan permasalahannya. Misalnya perizinan, karena mungkin dia kesulitan untuk mendapatkan jaringan. Di tempat kita usahakan ada jaringan, ada fasilitas komputer, ada orang yang mengerjakan. Yang kedua, memang untuk mendapatkan NIB itu ada persyaratannya. Misalnya dia harus punya KTP. Kalau itu hampir seluruh kita punya KTP sekarang. Kedua, dia harus punya NPWP. NPWP ini kadang-kadang bagi UMKM ini menjadi momok. Ada rasa dalam tanda petik ketakutan. Kalau saya punya NPWP nanti kena pajak. Sebenarnya kita dari pengurus sudah memberikan jelasan. Itu justru dengan dia punya NPWP dia ada benefit. Tapi ini kan perlu disosialisasikan. Yang ketiga, memang kalau kita melihat kemampuan dia masuk ke sistem digital, karena harus melalui sistem digitalnya dia baru boleh, dia misalnya harus punya email, punya di dalam persyaratan OSS itu kan perlu berbagai persyaratan. Jadi ini sebenarnya tidak sulit, tapi tidak mudah. Khusus untuk UMKM yang saya katakan mikro. Saya sendiri punya usaha UMKM. Saya udah coba memang untuk mendapatkan perizinan itu kurang 1 jam kalau kita udah tahu langkah-langkahnya dan memang kita dibimbing oleh customer service-nya OSS ini, itu kurang 1 jam dengan persyaratan yang sudah kita miliki bisa keluar dia. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi tadi itu permasalahan ini yang perlu dicari solusinya oleh Kementerian UMKM. Walaupun sekarang ini
untuk menghasilkan ini berbagai kementerian berlomba untuk memberikan dukungan gratis. Kemarin kita contoh kira-kira kurang dari sebulan yang lalu di Tangerang kita mendapatkan dukungan dari Kementerian Perdagangan untuk memberikan fasilitas pengurusan NIB. Mereka memfasilitasi, dididik, dibimbing. Memang 50 UMKM pada saat itu bisa. Tapi apa Bapak bisa bayangkan, UMKM itu datang ke sana, kan dia harus meninggalkan usahanya. Akhirnya memang kita bersyukur Kementerian Perdagangan memberikan dukungan transportasi, diberikan konsumsi, kemudahan, tempatnya bagus. Ini akan menarik. Tapi kalau dilakukan sendiri, itulah kendalanya. Tanggal 20 Oktober 2024, beberapa hari sebelum tanggal itu kita berpodcast ini, tentu disitulah dilantik presiden dan wakil presiden yang baru. Harapan baru, seluruh rakyat akan muncul pada pemimpin yang baru ini. Barangkali kesempatan ini juga untuk kita bersuara, membangun hubungan atau bertemu langsung dengan menteri yang baru, kementerian yang menangani UMKM, agar komunikasi ini terjalin, semua unek-unek dari para UMKM juga disampaikan ke menteri yang baru. Pertama, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia, AMIKINDO, menyampaikan selamat kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, dan Wakil Presiden terpilih, Bapak Gibran. Harapan saya setelah Bapak dilantik tanggal 20 Oktober 2024, saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, dengan Bapak sudah bertekad memisahkan Kementerian Koperasi dan UMKM, tolong segera Menteri UMKM yang telah Bapak tunjuk bisa mensosialisasikan programnya, dan harapan kami juga bisa mengundang kami para UMKM untuk memberikan masukan kepada menteri yang baru. Siapapun menteri yang Bapak tunjuk, nanti kami akan dengan senang hati ingin berkomunikasi, ingin memberikan masukan agar program-program Bapak sebagai Menteri UMKM dapat kami serap, dan harapan kami bisa mendapatkan manfaat yang besar untuk UMKM. Selamat kepada Menteri UMKM yang baru. Kami berharap nanti kita bertemu dengan Bapak, kita berikan masukan, karena kami dari AMIKINDO memberikan sedikit gambaran. AMIKINDO sebagai Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia telah membangun pertama Koperasi Nasional AMIKINDO Bersatu sebagai lembaga yang kami harapkan untuk memasarkan seluruh produk-produk anggota AMIKINDO. Demikian juga Koperasi Nasional AMIKINDO Bersatu diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan daripada anggota. Yang ketiga, sebagai Koperasi Nasional AMIKINDO Bersatu diharapkan juga menjadi sumber pendanaan untuk mendukung operasional dari kebutuhan anggota AMIKINDO. Kami juga sudah mendirikan lembaga bantuan hukum AMIKINDO yang diharapkan dapat membantu para UMKM apabila menghadapi permasalahan hukum, baik secara bisnis to bisnis maupun dalam hubungannya dalam usahanya. Yang ketiga, kami juga sedang merancang lembaga sertifikasi profesi yang diharapkan para UMKM anggota AMIKINDO kami sertifikasi, sehingga dengan demikian anggota AMIKINDO yang telah mendapatkan sertifikasi, misalnya dari sertifikasi pemasaran, terus ke manajerial, sistem produksi, dengan mudah dia akan bermitra strategis dengan usaha besar, dan juga bisa dengan mudah dia mendapatkan link kepada sumber pendanaan perbankan. Demikian juga kami sudah mendirikan UMKM University bekerjasama dengan lembaga tinggi, perguruan tinggi, atau kami sudah merangkul Universitas Bina Nusantara, demikian juga dengan Politeknik Bina Madani. Kami nanti akan menjadikan UMKM University itu sebagai tempat melakukan pembinaan pelatihan terhadap UMKM.